Madam Lisa dibunuh. Setelah Al sadar, Steffi bergerak cepat meminta kepada Madam Lisa dan ketiga kakak iparnya untuk memindahkan suaminya ke ruangan lain. Ia tidak mau kalau harus sering bertatap muka dengan gadis yang dianggapnya sudah menyebabkan suaminya menjadi buta. Untuk kebaikan putranya, akhirnya Madam Lisa pun bersedia memenuhi permintaan menantunya itu. Steffi setia mendampingi suaminya, ia begitu telaten mengurus serta melayani semua kebutuhan pria yang sangat dicintainya itu. Terima kasih, Hani. Kamu tidak berlari saat tahu kondisiku seperti ini. Steffi mencium punggung tangan suaminya. Aku istrimu, sudah seharusnya aku yang mengurusmu. Al tersenyum, ia mengusap lembut rambut sang istri. Kalau aku buta selamanya, bagaimana? Tidak akan, Hani. Karena Mami dan kakak-kakakmu sedang mengupayakan kepada dokter untuk segera mencarikan donor mata untukmu. Katanya pihak rumah sakit akan mengusahakannya dengan menghubungi rumah sakit yang ada di Singapura atau negara kelahiran Mommy, Amerika. Aku dengar juga Mommy sudah menghubungi adiknya yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit di Miami. Aunty Maria akan bantu mencarikan informasi tentang pendonor mata untukmu, Hani. Semoga saja. Amin. Hani, kamu mau makan buah? Boleh. Mau jeruk atau anggur? Apa saja asalkan itu disuapi olehmu, pasti enak dan segar. Hehe, mulai gombal deh. Steffi tertawa kecil lalu ia pun menyuapi suaminya dengan anggur merah yang segar dan dingin. Di luar ruangan VIP yang terletak di lantai 3, tampak dua orang pria bertubuh tinggi tegap dengan memakai seragam polisi sedang berdiri di depan meja perawat yang terletak tidak jauh dari pintu masuk. Mari saya antar, Pak Polisi, ucap perawat kepada dua orang petugas kepolisian yang menangani kasus kecelakaan yang terjadi terhadap Al dan Mai. Tok tok tok, silahkan masuk, ucap Steffi, menoleh ke arah pintu ruangan. Pintu terbuka, muncul perawat dan dua orang petugas kepolisian tadi. Siapa, Hani? Tanya Al. Perawat dan polisi, Hani. Mau apa mereka? Entahlah, kita akan tahu sebentar lagi. Perawat yang berseragam batik itu berpamitan setelah ia menyampaikan kedatangannya bersama kedua polisi tersebut kepada Al dan istrinya. Selamat siang, Pak Aldrich. Selamat siang juga, Pak. Kami dari kepolisian. Maksud dan tujuan kami kemari adalah untuk meminta informasi Anda mengenai kronologis kecelakaan yang Anda alami bersama asisten pribadi Ibu Anda beberapa hari yang lalu. Apakah Anda sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, Pak? Apa tidak bisa nanti saja, Pak? Suami saya masih belum pulih. Sebaiknya Anda... Sudah, Hani, tidak apa-apa. Aku sudah sehat. Aku masih di sini karena mataku yang masih perlu diperiksa lebih lanjut. Jika mataku tidak terluka, pastinya aku sudah boleh pulang ke rumah. Tapi Hani, sudah. Percayalah aku sudah pulih. Baiklah kalau begitu. Silakan Pak Polisi kalau Anda mau menanyai saya. Baik, Pak Aldrich. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas kesediaan Anda sudah mau bersikap kooperatif dengan kami. Selanjutnya, kedua polisi itu memberikan banyak pertanyaan kepada Al. Semua pertanyaan yang dipertanyakan adalah mengenai kronologis mulai dari awal sebelum terjadi kecelakaan sampai mobil yang dikemudikannya terjun keluar jalan tol. 1 jam berlalu, namun rupanya kedua aparat tersebut belum puas menggali informasi yang lebih mendalam agar kasus ini dapat terpecahkan dan semuanya menjadi jelas. Kami sudah menanyai supir keluarga Bapak, yakni Pak Agus perihal kasus ini. Ada hubungan apa Agus dengan kecelakaan ini, Pak? Tanya Al heran. Pak Agus adalah supir pribadi Ibu Melisa, benar? Iya, benar. Tentunya dia tahu apa yang terjadi dengan rem mobil yang Anda kemudikan. Maaf, Pak Polisi, saya masih bingung. Pak Agus kami temui untuk memberikan informasi mengenai kerusakan yang ada di mobil tersebut. Menurut keterangan dari Pak Agus, mobil tersebut tidak rusak, apalagi remnya. Karena tidak lama sebelum mobil dipakai oleh Anda, Pak Agus baru saja menservis total mobil milik majikannya. Montir-montir handal yang menangani mobil itu menyatakan oke dan tidak ada kendala sedikit pun. Dan untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan Pak Agus, kami sudah menyambangi bengkel resmi yang menangani mobil Ibu Melisa. Jadi maksud Bapak mobil ibu saya, ya dugaan sementara kami mobil mengalami sabotase. Tapi saya rasa orang yang menyabotasi mobil tersebut bukan mengincar Anda, melainkan ibu Anda.
Karena itu kan mobil pribadi Ibu Melisa. Jadi sudah barang tentu Ibu adalah yang menjadi targetnya. Gila, siapa orang yang bisa tega berbuat seperti itu? Apakah ada orang yang bermusuhan dengan ibu Anda, Pak? Saya tidak tahu, Pak, tapi setahu saya tidak ada. Ibu saya orang yang dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Walaupun sikap dan ucapannya terkadang kasar, namun hatinya sangat baik sekali. Mustahil sekali kalau ibu saya memiliki musuh. Mungkin relasi bisnisnya sudah lama, bisnis keluarga ditangani oleh kami, anak-anaknya. Begitu ya. Tapi saya dengar beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian perampokan yang pelakunya adalah mantan asisten Ibu Lisa yang merasa sakit hati. Lalu bertindak seperti itu. Apakah mungkin pelaku yang sudah menyabotasi mobil tersebut adalah orang suruhan pelaku perampokan dulu? Tidak mungkin, Pak. Setahu saya, si Lili dan suaminya sudah minta maaf dan mereka sudah bertaubat. Anda percaya kalau Lili dan suaminya sudah bertaubat? Kami percaya, Pak. Walaupun Lili sudah mengkhianati kepercayaan ibu saya, namun ibu saya berucap kalau manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi, jika manusia yang sudah berbuat kesalahan itu ingin bertaubat dan meminta maaf, maka kita harus memaafkan dan mempercayainya. Luar biasa sekali Ibu Melisa itu. Baiklah, Pak Aldrich, rasanya pemeriksaan yang kami lakukan sudah cukup. Terima kasih atas penjelasan Anda. Kami masih mendalami kasus ini dan sesuai dengan permintaan Madam Lisa yang ingin membawa kasus ini ke jalur hukum, maka kami akan mengorek dan mencari informasi sedetail mungkin. Jadi apabila Anda dan juga Anda Nyonya Al memiliki info, tolong kabari kami. Baik, Pak, ucap Al. Sementara Steffi hanya mengangguk, wajahnya datar tanpa ekspresi. Kalau begitu, kami permisi. Terima kasih atas waktunya, Pak Al. Selamat siang. Siang, Pak. Kedua polisi itu keluar dari ruangan A, tugas mereka belum selesai. Kini mereka berjalan dan masuk ke ruangan tempat Mae dirawat, yang terletak di samping kamar Al. Mae yang kala itu sedang ditemani oleh Madam Lisa merasa terkejut. Keduanya langsung menghentikan perbincangan mereka. Sama seperti kepada Al, kedua polisi tersebut menanyai Mae seputar kecelakaan yang dialaminya. Gadis yang tangan kirinya patah ini memberikan kesaksian yang jelas dan detail kepada petugas kepolisian yang sedang berdiri di samping ranjangnya. Dengan lancar, Mai menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Terima kasih atas waktunya, Mbak Maisaroh. Kalau Anda punya info yang berhubungan dengan kasus ini, segera kabari kami. Sama-sama, Pak. Oh iya, boleh saya bicara lagi? Silahkan, Mbak. Anda bilang tadi kemungkinan mobil Madam Lisa disabotase. Iya, Mbak, dugaan sementara kami begitu. Kenapa tidak memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di garasi saja, Pak? Mungkin pelaku bisa terlacak apabila rekaman CCTV tersebut diperiksa. Madam Lisa tersentak dengan ucapan Mae barusan. Ia tidak sadar dan lupa kalau di garasinya dipasangi CCTV. Apa yang diucapkan Mae benar, Pak. Saya lupa kenapa tidak ngeh kalau ada CCTV. Bisa kami periksa rekaman CCTV-nya, Bu? Bisa, Pak. Tapi saya telepon dulu menantu saya untuk menemani Mae di sini. Takutnya dia mau buang air ke kamar mandi susah kalau sendirian karena tangannya masih sakit. Baik, Bu. Begini saja. Kami ke kantor dulu untuk laporan. Setelah itu, kapan Ibu sudah bisa pulang dari sini? Segari kabar ya, Bu. Ibu masih simpan kartu nama saya? Ya, ada, Pak, di rumah. Baik. Kalau begitu, kami permisi dulu. Selamat siang. Siang, Pak. Sepeninggal dua petugas kepolisian tersebut, Madam Lisa menelepon Lestari agar segera datang ke rumah sakit untuk menemani Mai. Baik, Mom. Nanti aku dan Rohayati ke sana. Cepat ya, Nak, karena petugas kepolisian mau meriksa rekaman CCTV di rumah. Oke, kami segera ke sana. Madam Lisa menaruh kembali ponselnya di meja samping ranjang Mae. 1 jam kemudian, Lestari dan Rohayati datang. Mom, Rohayati biar di sini dengan Mae ya. Aku mau temani Al. Karena Steffi sedang pulang, ya Head jadi mau berganti pakaian. Baiklah, mau aku pulang dulu ya, Nak? Iya, Madam. Hati-hati di jalan. Madam Lisa memeluk asisten pribadi kesayangannya itu, lalu mengelus-ngelus punggungnya. Kamu harus sehat dan pulih. Raih cita-citamu menjadi dokter. Mengapa Madam berkata begitu? Tidak apa-apa, ingat pesanku tadi. Aku sangat menyayangimu, Mae. Saya juga sangat menyayangimu, Madam. Oh, gadis kecilku, pelita hatiku, teruslah kamu menjadi wanita yang baik dan berhati mulia. Hiks, kenapa Madam bersikap aneh seperti ini? Jangan menangis, jadilah wanita yang kuat. Iya, Madam. Ya sudah, aku pamit ya, Nak. Oh iya, hampir saja aku lupa. Ada apa, Madam?
Madam Lisa mendekatkan bibirnya ke telinga Mike.